adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kami bertiga bersama dengan Kakak Katno, Kakak Tasya, dan Kakak Deli. Iya, adik-adik di rumah pada sehat-sehat kan? Ya, Kakak Tasya dan Kakak Katno dan Kakak Deli mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu tentang Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Ya adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Semuanya duduk tenang, lipat tangan. Ayo semuanya ambil sikap. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga atas cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu Bapa, sehingga Engkau masih menyertai kami dan Engkau masih mempertemukan kami dalam ibadah online di saat ini. Bapa, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, pada akhirnya hanya boleh terjadi di dalam nama-Mu. Bapa, kami akan baca firman-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau mudahkan dan memberkati kami sehingga apa yang sebentar kami baca boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh mengamalkan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat hari Minggu buat adik terkasih. Secara khusus buat adik remaja, ya hari ini bacaan kita terdapat dalam Injil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-19a. Sebelum kita mendengar cerita, kakak akan membacakan ayatnya buat kita semua. Dengan perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya
jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, seperti raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah kita mendengarkan akan firman-Nya serta bersedia untuk melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema atau judul cerita yaitu tentang Rasul Paulus. Adik-adik remaja, siapakah sebenarnya Rasul Paulus itu? Nama aslinya adalah Saulus, yang dalam bahasa Ibrani ketika dia belum bertobat. Dan namanya menjadi Paulus dalam bahasa Yunani setelah ia bertobat. Ia adalah seorang Yahudi, dia dari suku Benyamin. Dia lahir di Tarsus, tapi juga dia mempunyai kewarganegaraan Roma. Adik-adik terkasih, bagaimanakah dengan kehidupan daripada Rasul Paulus sebelum dia bertobat?
lewat bacaan kita di saat ini, di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga yang ke-19a, di situ sudah jelas ya bahwa secara khusus dikatakan bahwa ketika dia masih belum bertobat, ketika dia masih dalam kehidupan yang lama, bahwa dia sangat benci kepada Injil. Dia sangat membenci akan orang-orang Kristen. Dia sangat membenci akan para penginjil. Sehingga Rasul Paulus ini dia memburu, menangkap, bahkan memenjarakan akan orang-orang Kristen ataupun menghukum mereka. Itu adalah kehidupan lama daripada Paulus sebelum dia bertobat. Lewat firman Tuhan di saat ini, ketika dalam perjalanan ke Damsyik, di mana dia mempunyai tujuan untuk memburu akan orang-orang Kristen di sana. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Sehingga di dalam perjalanan itu Tuhan menaklukkan dan memenangkan Paulus dengan kuasa kasih-Nya. Di kota yang menjadi tempat tujuannya untuk mengejar dan menangkap para pemurid dan para pengikut Tuhan Yesus. Di situ dia disadarkan. Di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Itu adalah pertanyaan daripada Tuhan kepada Saulus. Dan di situ Saulus dia menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Tuhan katakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di ayatnya yang ke-5b. Tetapi kemudian Tuhan menjawab Paulus di ayat yang ke-6. "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi Tuhan sangat mengasihi Paulus, sehingga meskipun dia dalam hal ini Rasul Paulus, dia sudah membunuh orang-orang Kristen, dia sangat membenci mereka, tetapi Allah mengasihi dia, sehingga Tuhan hendak memakai Rasul Paulus. Nah, disitulah dalam perjalanan ke Damsyik situ dia melihat suatu sinar sehingga dia rebah ke tanah dan matanya menjadi buta. Dia harus dibawa kepada Ananias. Kemudian disitulah dia kembali, yang tadinya matanya buta bisa melihat. Dan Tuhan memakai dia. Ada perubahan hidup dari yang lama menjadi yang baru. Yang tadinya dia sangat membenci orang-orang Kristen. Yang tadinya dia memusuhi, menangkap mereka, bahkan memenjarakan dan membunuh. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud Tuhan dalam peristiwa pertobatan Paulus sudah jelas bahwa yang tadinya dia menjadi seorang yang sangat membenci orang Kristen, yang tadinya dia mengejar orang-orang Kristen dan memusnahkan mereka, tetapi ketika Tuhan menangkap dia, ketika Tuhan menyadarkan dia, maka dia menjadi seorang yang sangat mengasihi Yesus.
ia percaya kepada Yesus dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia dengan luar biasa sebagai seorang penginjil. Adik-adik terkasih, lewat firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak remaja, mari kita belajar daripada Paulus yang tadinya dia sebelum pertobatannya dia tidak mengasihi Yesus. Dia benci orang-orang Kristen, tetapi ketika dia sudah menerima Yesus, dia sudah hidup baru, dia sudah bertobat, dia sangat mengasihi Yesus dan dia memberitakan Injil. Untuk itu, mari sebagai anak-anak remaja kita juga senantiasa mau mengasihi Yesus. Senantiasa kita mau rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, terlebih daripada itu kita mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mari kita senantiasa mengandalkan Dia dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Untuk itu, adik terkasih, sebelum kakak mengakhiri akan cerita di saat ini, ada 3 pertanyaan yang nanti adik-adik bisa menjawabnya. Yang pertama, bagaimanakah kehidupan Rasul Paulus sebelum ia bertobat? Pertanyaan yang kedua, sebutkan peristiwa pertobatan Paulus. Dan yang ketiga, apa maksud Tuhan dalam peristiwa pertobatan Paulus? Nanti adik-adik bisa jawab, bisa juga lewat Facebook, tapi juga bisa langsung ditujukan ke kakak pengasuh. Demikian firman Tuhan, cerita di saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik semua, tadi kita semua sudah boleh bernyanyi, kita sudah baca Alkitab, bahkan mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengasuh. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sampai pada hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah kami masih tetap dapat menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan cerita yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan memberkati semua sarana yang kami gunakan untuk menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Yesus tetap menguatkan kami semua, memampukan kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami, mewajibkan kami untuk beribadah dari rumah, kami tetap percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan tetap kami rasakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah dengan cara dan kuasa-Mu, Engkau membantu dan menolong pemerintah kami dalam setiap upaya-upaya penanganan COVID-19, sehingga kami semua boleh berkumpul lagi bersama-sama, beribadah seperti yang dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua, membantu, memberkati kakak-kakak pengasuh yang setia melayani kami, setia menyampaikan firman bagi kami. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, tapi juga pekerjaan mereka.
Kami berdoa juga untuk pengurus kompel yang ada di sinode, di klasis, bahkan semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khusus dalam pelayanan bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Mama dan Papa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka berikan bagi kami. Agar dalam kasih dan cinta Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami boleh terpenuhi. Tuhan Yesus juga berkati kami selaku anak-anak-Mu, beri kami sehat, beri kami kuat. Ajarlah kami untuk terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan ajarlah kami juga di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, bahkan menjaga jarak, sehingga kami pun boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh kehidupan kami semua. Kami tetap percaya dalam kuasa dan cinta Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hidup ini, apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak multimedia dari jemaat kami, jemaat Bethlehem Agats, yang setia bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh dalam meliput video pemberitaan firman untuk kami yang ada di rumah. Berkatilah juga hidup mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka maupun keluarga mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sadar sungguh kami orang berdosa. Tuhan ampunkan salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua hari ini, esok, terus kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari berbagai jenjang. Sekarang kita akan menyanyi lagu Mencari Jiwa bersama Yesus. 1, 2, 3. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Ya adik-adik, tak terasa ibadah kita akan segera usai. Jangan lupa pesan kakak-kakak pengasuh, kerjakan tugas yang sudah diberikan. Papa-mama jangan lupa bantu anak-anak. Perhatikan protokol kesehatan. Ya, kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker, Cuci tangan. makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa jaga
jarak. Sampai jumpa.